Terlalu sering belajar bisa bikin otak lo malah ngeheng, dan bahkan tidak sedikit orang belajar setiap hari tapi intinya nggak dapat sama sekali. Begitu praktek, kemudian viral, udah gitu ternyata tidak bertahan lama dengan keviralannya. Apalagi kalau lo semua nggak bisa manfaatin hal itu, jadinya lo sia-sia kan, ikut kelas mahal, kemudian yang pada akhirnya lo mesti ya jadi kreator biasa aja. Dan jangan sampai terjadi, dan ini adalah pengalaman gue yang bakalan gue share di sini, dan inilah kenapa sebabnya gue jarang konten di YouTube sekarang, dan gue bakal jelasin di part yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi gue ngerasa kali ini udah cukup waktunya untuk belajar. Jadi artinya bukan berhenti belajar ya. Jadi selama ini gue ngambilin kelas di banyak tempat, ya gue nggak kehitung lagi deh berapa biaya yang udah gue keluarin untuk belajar banyak hal, mulai dari copywriting, kemudian juga digital marketing, belajar ngonten, desain grafis yang simpel-simpel ya guys ya, bukan berarti yang expert. Tapi intinya adalah gue coba mengkoneksikan dengan pengalaman gue ke belakang. Nah, gue nemuin 3 hal yang bisa jadi tolok ukur ketika lo mau bangun sebuah brand. Karena kali ini gue memang sengaja lagi bangun brand untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ya minimal pendapatan gue. Yang kedua juga gue tetap ingin berkarir di sosial media sambil belajar hal-hal yang baru. Nah, karena kemarin gue banyak belajar di copywriting, kemudian digital marketing, konten. Nah, ini saatnya gue bertarung di arena yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah dan juga resiko yang cukup tinggi. Dan gue bakal bahas apa sih problemnya ketika lo semua ngerasa hidup lo stagnan, udah ngerasain viral dan udah banyak belajar tapi masih gitu-gitu aja. Jadi banyak orang tuh terdistract ketika ada konten yang mempertontonkan nilai besar. Nah, ini problem yang sangat-sangat sulit untuk dihindari ya guys, ketika lo pertama kali ngonten dan padahal lo udah tahu tujuan akhirnya gue tuh pengen jadi seller lah, gue pengen jadi pengusaha lah. Nah, kenapa terjadi distraksi seperti ini? Karena kita belum punya prinsip dalam mengejar cita-cita atau mimpi. Nah, ini seringkali terjadi saat kita mengkonsumsi terlalu banyak konten-konten yang sifatnya kemewahan. Jadi belum tentu kemewahan itu bisa kita raih, dan sehingga kita berusaha mengejar kemewahan tersebut yang pada akhirnya capek ya guys. Itu yang pertama, distraksi dari konten flexing lah, kemudian kemewahan lah, itu bisa jadi penghalang kalian. Yang keduanya adalah ketika lo terlalu banyak ambil kelas, lo semakin banyak tahu, akhirnya lo takut salah. Nah, ini ketika terjadi takut salah ini kenapa? Ya lo ngerasa gue butuh support, gue butuh ekosistem, gue butuh yang namanya mentor yang bisa ngedidik gue dari nol sampai benar-benar bisa berdiri tegak. Nah, gue ada pengalaman guys, jadi ketika ada orang belajar dari nol kemudian bertanya kepada mentor, itu terkesan selalu manja. Kenapa sih manja? Jadi ketika ada orang itu lagi belajar closing salesnya di WA, terus bertanya, coach kenapa sih kok gue nggak closing? Harusnya itu nggak perlu ditanyain gitu loh. Karena yang namanya kita belajar itu perlu ada yang namanya pengembangan atau developing, atau yang namanya juga ngulik ya guys ya. Jadi kalau nggak closing nggak perlu tanya mentor, berarti lo tinggal analisis aja apa sih yang jadi kesalahan ketika lo sedang berdiskusi dengan calon customer lo. Nah, ketika ternyata lo itu ngerasa bahwa apakah benar nggak sih ini chat gua ketika follow up customer nih bagus atau tidak, baru dikonsultasikan ke mentor gitu guys. Nah, setelah itu baru lo bisa dapat jawaban. Jangan kalau misalnya nggak closing lo tanya ke mentor, dan itu akhirnya membuat lo nggak pede ketika mau maju. Nah, yang berikutnya adalah lo selalu membandingkan diri dengan orang yang sudah besar, dan seringkali itu jadi standar lo. Gua harus kayak dia. Padahal lo tahu kan, ilmu bisa dipaste, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Lalu gimana sih caranya untuk mempertahankan atau membuat kita tetap konsisten dengan cita-cita atau harapan kita di kemudian hari? Oke, gue bakal bahas 3 hal di slide yang berikutnya. Oke, dari hal yang paling sederhana adalah ini yang gue lakuin ketika gue mau bangun sebuah brand agent properti ya guys. Jadi gue analisis dulu agent properti itu tugasnya apa aja sih gitu. Jadi selain pemasaran, ternyata kita juga sebagai konsultan ya teman-teman ya. Nah, ketika kita mau jadi agent properti berarti harus ada sertifikasi. Nah, setelah gua riset ternyata harga sertifikasinya itu sebesar 2,5 juta. Lalu apa sih keuntungannya untuk kita? Nah, keuntungannya adalah kita punya
legalitas yang diakui oleh pemerintah dan juga bisa memasarkan dalam dan luar negeri. Lalu apa sih yang berikutnya gue lakuin, yaitu gue riset audiens. Nah, ketika gue berjualan rumah nih dengan harga 500 jutaan ke atas di kota Bandung ya guys. Tapi di pinggirannya, siapa sih target gue? Apakah orang-orang yang mau invest atau orang-orang yang pengen punya rumah idaman? Gua riset dari mana? Gua riset yang pertama dari minat melalui internet, dan kemudian juga gue coba berdiskusi dengan beberapa orang yang udah pernah berpengalaman jualan perumahan, dan yang berikutnya gue coba kolaborasikan dengan AI untuk membuat si konsep ini lebih dalam lagi. Nah, ternyata gue lihat dua sisi. Jadi ketika gue akan berjualan rumah yang harganya up to 500 juta, gue bisa ambil sisi investor dan orang-orang yang punya gaji di atas 12 juta di kota Bandung. Nah, berarti di atas 12 juta itu apakah ada di kota Bandung? Gue rasa masih ada, karena banyak banget komentar-komentar di iklan-iklan yang gua perhatiin, itu mereka berminat dengan harga rumah di 500 jutaan. Nah, karena gue udah tahu audiensnya, berarti gua bakal lakuin hal ini berikutnya. Yang berikutnya adalah gua bakalan riset kompetitor. Nah, ini yang menarik, riset kompetitor. Mau di Bandung ataupun mau di Jakarta ya hampir sama. Yang gua riset yang pertama kali adalah konsep dari konten mereka saat kebangun akun. Nah, ini yang menarik ya guys. Ketika gue udah ambil copywriting, gue udah ambil kelas konten kreator, gue udah ambil kelas Canva yang basic, gue ngeliat nih, ternyata tiga hal ini tuh penting banget ketika kita mau bangun bisnis. Gue riset dari beberapa kompetitor, ternyata visual dari yang namanya audiens yang sifatnya untuk properti itu harus estetik banget ya, mulai dari bannernya, karuselnya, kemudian juga captionnya itu memang selayaknya ya, meskipun di bidang yang lain itu harus lebih cantik lagi. Nah, gua riset sampai 10 kompetitor. Nah, mereka jual di harga berapa, kemudian juga seperti apa kondisi rumahnya, kemudian juga bahannya bagaimana. Setelah itu gue riset juga audiens mereka tuh siapa aja. Gue baca di kolom komentar. Nah, di Bandung gue mulai bikin range nih. Ternyata di harga misalnya 300 juta sampai 1 M masih bisa ada yang menjangkau. Contoh dengan cicilan tertentu. Akhirnya di situ gue mulai tuh masukin ke Notion dan gue simpan satu persatu. Nah, setelah itu baru gue cari tahu gimana cara mereka bangun akun. Apakah lewat edukasi atau mereka langsung berjualan. Nah, ternyata ini menarik. Ada yang langsung berjualan, ada juga yang lewat edukasi. Nah, gue lihat yang langsung jualan ini mereka langsung boosting dengan iklan, tapi yang edukasi itu mereka jalur organik. Nah, yang berbeda adalah dari si audiensnya dan loyalitasnya. Itu yang luar biasa yang gue lihat. Ternyata gue coba kombinasiin dua hal ini, dan makanya dari itu. Jadi di bagian kedua ini adalah riset kompetitor penting. Di bagian pertama tadi riset audiens karena kita udah tahu produknya. Yang kedua ini adalah riset kompetitor. Dan yang nomor tiga ini yang paling utama yang bisa lo terapin ketika mau bangun bisnis kemudian hari. Dan yang terakhir adalah gue nyiapin yang namanya value preposition ketika gue mau membangun agent properti ini. Nah, jadi gue mencoba pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa ngasih beberapa insight baik kepada si pembeli rumah ataupun si pemilik dari perumahan ini. Nah, karena nih pemiliknya adalah teman gue sendiri, dan dia masih terbilang agak-agak ngeblank untuk bermain di sosmed dan bagaimana strateginya. Gue coba mixing dengan pengalaman gue ketika menjadi kontraktor di beberapa tahun ke belakang. Nah, yang paling pertama adalah gue lakuin yaitu coba untuk melihat dulu keunggulan dari satu tempat ini apa. Contoh misalnya rumah yang ada di ujung Berung gitu ya. Dia menghadap ke pegunungan. Kemudian si suasananya itu cukup dingin. Kemudian airnya melimpah dan dari struktur bangunannya itu di harga 500 jutaan cukup oke. Nah, ini adalah sebuah value proposition yang bisa gua kasihin ke audiens yang misalnya mau punya rumah idaman. Tapi ketika gue bertemu dengan seorang investor, berarti gue harus melihat perkembangan di daerah ujung Berung itu seperti apa. Misalnya dulu daerah ujung Berung di Cigending ke atas itu kan sepi banget ya. Oh, teman-teman orang Bandung pasti apal gitu. Cigending itu kumaha kaluhurna gitu. Itu sepi banget. Tapi sekarang sudah banyak perumahan-perumahan di sana. Berarti nilai investasi di sana bisa berkembang tuh. Tapi dalam jangka waktu berapa lama? Nah, gue belajar
atau mencari tahu benchmark itu berapa persen sih kenaikan properti di setiap tahunnya. Nah, setelah itu baru gua konsep gitu ya. Ketika buat misalnya sih ya, si pembeli rumah itu gue misalnya kasih value proposition kalau lo beli di ujung Berung itu dapat view, dapat juga pemandangan, airnya melimpah dan akses jalan. Plus misalnya gue potong komisi gue kasih mesin cuci lah ke mereka atau mungkin kulkas lah, misalnya komisi gue 20 juta, gue buang 2 juta nggak ada masalah. Nah, itulah value proposition yang bisa gue kasih ke mereka supaya ada daya tarik dan minat itu sendiri. Tapi kalau untuk investor berarti gua harus mengemas gimana caranya si properti ini bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka di di tahun-tahun ke depan. Karena pastinya kita harus membangun hubungan jangka panjang kalau misalnya orang itu adalah seorang investor gitu ya yang mau bermain di properti. Nah, jadi 3 hal inilah yang gua lakuin. Yang pertama adalah riset audien, kemudian yang kedua itu gua mulai riset kompetitor, yang ketiga nah ini menampilkan value proposition yang berbeda dari orang lain. Gue nggak mau jadi orang yang aneh-aneh di depan kamera karena gue nggak biasa, gue begini adanya. Tapi gue akan menunjukkan sebuah skill-skill yang bisa mendatangkan mungkin kepercayaan dan membangun kerjasama jangka panjang. Jadi itu guys yang gue dapetin ketika gue setelah belajar 2 tahun ini. Jadi kesimpulannya adalah 3 poin ini gua ramu-racik berdasarkan apa? Pengalaman gua, hasil kelas, hasil analisa, dan juga hasil riset selama beberapa waktu ke belakang. Jadi kalau kita misalnya terlalu banyak belajar tanpa melangkah, ya kita bakalan stagnan dan pada akhirnya kita juga agak terlalu sulit untuk berkembang ya guys. Jadi jangan sampai kita tuh malah terperosok karena ulah sendiri. Jadi mulai sekarang ketika lo udah belajar ambil kelas langsung praktek dan bangun portofolio. Dan ini adalah bagian yang akan gua bangun nanti ke depannya supaya bisa mendatangkan klien-klien yang benefits, kemudian customer-customer yang oke value for money dan tapi mereka pun mendapatkan istilahnya feedback yang oke juga. Dan semoga aja ketika gue bangun brand ini bisa lebih mudah untuk berkarir, berkembang karena lo tahu sendiri kan kalau kita hanya mengandalkan AdSense, mengandalkan komisi dari affiliate itu pasti akan ada naik turunnya. Begitupun bisnis. Tapi setidaknya kalau kita bermain di satu bidang yang komisinya cukup besar itu minimalnya bisa berbuat hidup kita tuh ya bisa bertahan sedikit lebih lama ya guys. Ente gocap teuing gitu loh kalau kita main di affiliate gitu. Nah itu problemnya adalah ketika gua ngerasa 2 tahun ini perkembangan gua terlalu terlambat ya pada akhirnya gua ngambil sebuah manuver dan akhirnya gua bangun portofolio mulai dari hari ini. Doain ya guys semoga aja ini bisa mendatangkan manfaat buat Akang dan juga buat teman-teman semuanya. Insya Allah Akang bakal sharing juga apa sih yang udah dapetin dari semua ini. Dan semoga aja konten ini bisa mendatangkan manfaat buat kalian semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.